Pokok perekonomian yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai meningkatnya jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan teknologi. Teknologi produksi menyebabkan jumlah produksi sangat meningkat secara terus-menerus. Bila pendapatan nasional meningkat, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tetapi jika pertumbuhan penduduk meningkat, sedangkan pendapatan nasional menurun atau tetap, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud. Pokok perekonomian yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kemiskinan merupakan dua masalah besar. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan yaitu disebut dengan kemiskinan relatif. Sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut dengan kemiskinan absolut. Masalah yang tiga adalah masalah pengangguran. Berbicara tentang masalah pengangguran berarti berbicara tentang perekonomian. Perekonomian di Indonesia tidak selalu mengalami perkembangan secara teratur dari periode satu ke periode lainnya. Dan perekonomian di Indonesia selalu mengalami kondisi naik dan turun. Berdasarkan fakta lapangan, tingginya angka pengangguran di Indonesia karena disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan yang pertama. Dan yang kedua adalah kurangnya tempat atau wadah untuk berkembang. Dan masalah yang ketiga adalah ketidakmampuan bersaing dan kurangnya keterampilan. Berdasarkan fakta UNESCO, teman-teman, terdapat 113 miliar anak dan pemuda di seluruh dunia yang putus sekolah setiap tahunnya. Dan 97% itu diantaranya terjadi di negara berkembang. Tetapi saat ini tentunya data itu semakin berkembang. Seiring waktu berjalan data itu akan selalu berkembang. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia dan mancanegara. Ini disebabkan karena faktor utamanya juga bisa karena pandemi. Karena pandemi, seluruh negara memberlakukan sistem namanya lockdown atau sistem pembatasan sosial yang menyebabkan seluruh perusahaan memperlakukan sistem pemutusan hak kerja atau disebut PHK yang berdampak sangat besar terutama bagi roda perekonomian di Indonesia bahkan di seluruh dunia, dan yang berakhir pada pengangguran karena PHK. Masalah selanjutnya adalah masalah inflasi. Sepertinya teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu inflasi. Tapi mari saya jelaskan lagi, inflasi itu apa sih? Inflasi itu meningkatnya harga barang secara signifikan yang disebabkan oleh banyak faktor. Faktornya nanti saya kasih tahu belakangan. Dan jikalau yang naik itu hanya di satu tempat atau dua tempat, hanya satu atau dua barang, itu tidak bisa dibilang inflasi, teman-teman. Contoh, misalnya si Arya beli cabai di toko A harganya 20.000 1 kilogramnya. Dan dia beli cabai di toko B harganya 25.000 per kilonya. Oh, kata Arya nih, toko B ini lagi inflasi nih, dia jual cabai mahal banget, 25.000. Tidak, teman-teman, itu hanya permainan harga pasar saja. Itu bukan inflasi, teman-teman. Contoh inflasi yang di kehidupan sehari-hari kita rasakan, contohnya harga emas yang dari tahun ke tahun selalu melonjak dengan tinggi. Karena kenapa, teman-teman? Karena konsumsi masyarakat yang terus meningkat menyebabkan harga emas itu selalu melonjak setiap tahunnya. Dan faktor-faktor
penyebab inflasi yang pertama itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah tuntutan kenaikan upah gaji bagi buruh atau para pekerja. Dan yang kedua adalah kenaikan harga barang impor. Dan yang ketiga adalah peredaran atau pencetakan uang secara luas atau dengan banyak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi masalah pokok perekonomian. Nah, yang pertama ada kredit investasi. Sebenarnya apa sih kredit investasi itu? Kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang jangkanya itu selama 1 tahun. Nah, masyarakat sipil harus bisa menciptakan jumlah maksimum bank tabungan kecil yang berupa produk investasi. Investasi ini terikat pada perusahaan tertentu. Kredit investasi ini juga dapat digunakan untuk biaya pembangunan, perluasan gedung, pembelian mesin, atau yang lainnya. Nah, yang kedua adalah seksi bank terbaik. Nah, masyarakat sipil ini harus memboikot bank-bank yang tidak bertanggung jawab dan tidak profesional yang menawarkan kredit yang melebihi modal mereka sendiri. Yang ketiga adalah hindari scam. Scam itu adalah penipuan. Nah, di dunia yang kompleks ini harus diakui bahwa ada beberapa orang yang mencari mata pencaharian itu dengan cara menipu. Nah, kita harus bisa nih menghindari scam. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama, kita tidak boleh sembarang untuk meminjamkan uang kepada orang yang tidak kita kenal, karena kita tidak tahu bagaimana asli dia itu seperti apa, bagaimana dia itu seperti apa. Yang kedua, kita jangan terlalu percaya sama apa yang kita lihat. Jadi jangan terlalu percaya sama hanya apa yang kita lihat, tetapi kita harus mencari tahu bagaimana itu dalamnya. Selanjutnya, fokus pada masalah minoritas. Fokusnya harus pada penderitaan di bagian bawah, seperti para minoritas, perempuan, orang tua, dan orang-orang yang lemah. Mengurangi kesengsaraan adalah prioritas pertama. Pertumbuhan ekonomi adalah yang kedua. Kita membutuhkan koperasi pertanian menggunakan produksi hidroponik modern dengan 3 dimensi di dekat konsumen, bukannya menghancurkan tanah dengan pupuk buatan, alih-alih sekolah dengan biaya yang sangat tinggi, dan poliklinik dengan obat generik. Selanjutnya, penuhi kebutuhan dasar. Dalam jangka panjang, kita harus mengalihkan fokus ekonomi kita dari pertumbuhan material ke kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar. Tujuan masyarakat saat ini seharusnya bukan perputaran dan keuntungan, tetapi kehidupan manusia yang kaya. Dan berhenti menempatkan usia lanjut di gento pensiun, mengeluhkan populasi yang menua, dan menyingkirkan kearifan yang diperlukan untuk menyeimbangkan kaum muda.